Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Awaiqut Talabil Ilm, penghalang-penghalang, hambatan-hambatan bagi para penuntut ilmu agama yang menjadikan ilmu agamanya tidak berkah dan tidak bermanfaat. Kita masih membahas tentang adab-adab orang yang menuntut ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Di antaranya adalah qaulul alim Allahu a'lam fima la ya'lam. Orang yang berilmu wajib dia mengatakan Allahu a'lam pada perkara-perkara yang dia tidak mengetahuinya. Jadi orang yang berilmu, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Kalau ilmu agama begitu, semakin tinggi ilmu agama seseorang, semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Fatah ayat 28, kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Ta'ala adalah para ulama. Maka semakin tinggi ilmunya, semakin takut kepada Allah. Wujud dari rasa takutnya itulah yang menjadikan mereka tidak berani bicara agama tanpa ilmu. Itu wujud rasa takutnya. Orang yang berilmu semakin tinggi ilmu agamanya. Baik, kita mulai baca perkataan Dr. Abdus Salam Barjas, halaman 86, ikhwah yang punya kitabnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Dr. Abdus Salam Barjas, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Wa min a'zami ma yajibu 'alal muallimin an yaqulu lima la ya'lamunahu Allahu a'lam. Di antara perkara yang agung yang wajib dimiliki oleh para pengajar ilmu atau oleh orang yang mempelajari ilmu agama, yaitu mereka mengucapkan Allahu a'lam pada perkara yang tidak mereka ketahui. Walaysa hadza binaqisin li'aqdarihim. Ketika mereka mengucapkan Allahu a'lam, maka itu tidak akan mengurangi kedudukan dan kehormatan mereka. Bal hadza mimma yazidu qadrihim. Justru ini perkara yang menambah kedudukan dan kemuliaan mereka. Wa yastadillu bihi ala kamali dinihim. Dan justru ketika dia berani mengatakan Allahu a'lam pada perkara yang dia tidak ketahui, itu menunjukkan kesempurnaan agamanya. Wa taharrihim lis-shawab, dan bukti bahwa yang mereka cari adalah kebenaran dari Allah.
Oh, ini adab yang langka hari ini. Orang merasa gengsi untuk mengatakan apa? Allahu a'lam pada perkara yang dia nggak ketahui. Makanya kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali orang-orang yang mereka seolah-olah berilmu padahal mereka nggak paham ilmu agama. Banyak sekali hari ini orang yang bicara agama tanpa ilmu, karena mereka nggak paham besarnya dosa orang yang bicara agama tanpa ilmu. Makanya anak katakan tadi, kenapa para ulama begitu takut kepada Allah Ta'ala? Karena semakin tinggi ilmu mereka, semakin takut kepada Allah. Wujud nyatanya mereka nggak berani untuk bicara agama tanpa ilmu. Maka kita akan sebutkan bahaya bicara agama tanpa ilmu. Karena hari ini orang di media sosial berani sekali bicara agama tanpa ilmu, bicara tentang halal haram tanpa ilmu, bicara tentang yang hak dan batil tanpa ilmu. Dia bicara dengan pendapatnya sendiri, dia bicara dengan pikirannya sendiri, tanpa dalil Al-Quran, tanpa dalil dari hadis Rasulullah. Maka agar kita tidak terjerumus seperti orang-orang awam yang mereka berani bicara agama tanpa ilmu, kita harus ketahui ini bahaya bicara agama tanpa ilmu. Yang pertama, bicara agama tanpa ilmu, kata ulama, termasuk berdusta atas nama Allah. Bicara agama tanpa ilmu termasuk berdusta atas nama Allah. Dia bicara tentang Allah, dia bicara tentang Rasulullah, tapi nggak ada dalil Al-Quran dan Sunnahnya, sama dengan dia dusta atas nama Allah Ta'ala. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 116. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Kata Allah Ta'ala, janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisanmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan perkataan yang bohong terhadap Allah. Sungguh orang yang mengadakan perkataan bohong terhadap Allah, mereka tidak akan beruntung dunia dan juga akhirat. Jadi kalau ada orang berani bicara agama tanpa ilmu, ini hukumnya boleh, ini hukumnya sah-sah saja. Padahal dia nggak tahu ilmunya, dia nggak tahu dalilnya, tapi dia berani menghukumi hukum tentang suatu masalah, maka ini sama dengan berdusta atas nama Allah. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, antum ingat ini perkataannya Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, qaulu wallahu ta'ala a'lam nisfal ilmi. Orang yang mengatakan wallahu ta'ala a'lam itu sama dengan dia sudah mengetahui setengah ilmu. Jadi nggak gengsi. Hari ini coba kita lihat ya, para mubaligh yang mereka ada di acara TV, seolah-olah semua pertanyaan mereka bisa jawab. Padahal justru semakin besarnya takutnya seseorang kepada Allah, dia semakin takut berfatwa tentang suatu masalah. Ya. Karena dia tahu ancamannya ini.
Orang yang dia bicara tanpa ilmu sama dengan berdusta atas nama Allah. Kalau berdusta atas nama Rasulullah saja diancam oleh Allah. Kata Rasulullah apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Itu berdusta atas nama Rasulullah, apalagi berdusta atas nama Allah. Kalau berdusta atas nama Rasulullah saja sudah diancam, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Persiapkan tempat duduknya di neraka, apalagi berdustanya atas nama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, berbicara agama tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Berarti dapat nggak tuh dosa jariahnya? Dapat. Dia ditanya satu masalah, ini hukumnya apa ya? Oh, ini mah boleh. Gak taunya itu haram menurut para ulama. Akhirnya apa? Orang yang dia kasih tahu itu boleh, dia amalkan amalan tersebut dan dia jatuh kepada yang haram. Sebagaimana orang yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, dia dapat pahala jariah. Begitu juga orang yang menunjukkan jalan keburukan, dia pun dapat dosa jariah. Makanya ya, orang yang dia bicara agama tanpa ilmu sama dengan dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Rasulullah ingatkan ini, keadaan di akhir zaman nanti banyak orang-orang yang sotoy tentang agama. Ya, padahal dalam urusan dunia saja kita boleh nggak sotoy? Nggak boleh. Ya, boleh nggak seseorang cuma baca-baca jurnal kesehatan saja, cuma baca-baca buku tentang kedokteran saja, dia baca sendiri, jurnal juga dia baca. Apakah dia boleh setelah baca ratusan jurnal, ratusan buku kedokteran, kemudian dia buka praktek dokter? Boleh nggak? Boleh. Ya, walaupun yang dia baca sudah 1000 jurnal tentang kesehatan, yang dia baca tadi ratusan buku tentang kedokteran, apakah dia bisa itu untuk praktek dokter? Nggak bisa, bahkan ditangkap dia. Ya, anak belum ada lisensinya. Tapi hari ini subhanallah, orang nggak pernah nuntut ilmu agama, gak pernah pesantren, paling pesantren kilat dia ikut. Ya. Kemudian gak pernah menempuh kuliah agama, bicara agama di medsos, ya. Bicara agama di internet, subhanallah. Maka akhirnya orang yang baca semakin tersesat, karena ternyata referensinya dari orang yang gak belajar ilmu agama, yang gak paham bahasa Arab, yang gak paham tentang nahwu shorof, apalagi dia gak pernah belajar ilmu hadis, usul fikih, ilmu tafsir. Yang itu semua ilmu-ilmu alat dalam memahami ilmu agama. Maka ini bahaya kalau orang seperti ini dia bicara agama tanpa ilmu. Padahal tadi dalam ilmu dunia saja kita nggak boleh bicara urusan dunia tanpa ilmu. Ya, kedua tadi ya, Rasulullah mengabarkan di akhir zaman banyak ini orang-orang yang gengsi, kalau ditanya dia selalu pengen jawab aja, padahal nggak tahu dalilnya. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uh minal ibad,
Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya sekaligus. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan cabut ilmu itu dari muka bumi ini dengan cara mewafatkan para ulama. Kemudian kata Rasulullah, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Di keadaan akhir zaman semakin banyak ulama diwafatkan, akhirnya apa? Kata Rasulullah, sehingga Allah tidak menyisakan seorang alim pun kecuali mereka adalah orang-orang yang bodoh. Lalu orang-orang yang bodoh itu ditanya tentang urusan agama, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Ingat ya, nyesatin orang lain itu dapat dosa jariyah. Tahu dosa jariyah nggak antum? Dosanya ngalir ke antum, walaupun antum udah mati. Bayangin, ya, ditanya tentang suatu hukum, dia jawab dengan apa yang ada dalam pikirannya, bukan dengan dalil Al-Quran atau Sunnah. Orang yang dia kasih tahu tersesat, maka dia dapat dosa jariyahnya. Oh, ini bahayanya bicara agama tanpa ilmu. Ya, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Yang ketiga, berbicara agama tanpa ilmu sama dengan mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau orang bicara agamanya tanpa ilmu, itu sikap mengikuti hawa nafsu. Makanya kata Allah dalam surah Al-Qasas ayat ke-50, Allah menjelaskan orang-orang yang suka ngikutin hawa nafsu ini adalah orang yang paling sesat di dunia ini. Kata Allah Ta'ala, wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan minallah. Kata Allah Ta'ala, wa man di sini maknanya menafikan. Kata Allah, tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mereka tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Jadi orang yang bicara agama tanpa ilmu sama dengan dia mengikuti hawa nafsunya. Ini bahaya yang ketiga. Yang keempat, bicara agama tanpa ilmu sama dengan bersikap kurang ajar kepada Allah dan Rasul. Gak punya sopan santun itu, ya, gak punya adab kepada siapa? Allah dan Rasul. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di dalam kitab tafsir beliau Taisirul Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, beliau mengatakan ayat ini berbicara tentang adab seseorang terhadap Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Orang yang beradab kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mendahulukan pendapatnya, dia tidak mendahulukan pemikirannya, dia dahulukan dari dalil Al-Quran dan Sunnah.
Ini sama saja orang yang gak beradab sama Allah dan Rasulnya. Karena orang yang beradab kepada Allah dan Rasulnya, dia harusnya gak mendahulukan pendapatnya. Ditanya suatu hukum, langsung jawab saja tanpa ada dalil Al-Quran dan Sunnahnya, maka itu sama dengan mendahulukan pikirannya dari Allah, dari dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini bahaya yang keempat, diancam semua. Ya. Yang kelima, ini yang lebih berat ya. Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, termasuk dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Sering ayatnya dibacakan ya. Ada 3 orang yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah, atau dia berhukum dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan kepadanya. Yang pertama dalilnya surah Al-Maidah ayat 44. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang kafir. Itu ayat 44. Ayat 45-nya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Itu ayat 45-nya. Ayat 47-nya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Kata para ulama, orang kalau bicara tanpa ilmu, dia termasuk orang yang berhukum bukan dengan hukum Allah. Ana tanya antum, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, apakah semuanya dimasukkan kategori orang-orang kafir? Nah, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, apakah dia langsung dimasukkan ke dalam orang-orang kafir? Nah, semuanya orang yang gak berhukum dengan hukum Allah, apakah dia langsung dikategorikan kafir, keluar dari Islam? Hah? Banyak yang salah paham ayat ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini ayat yang sensitif. Maka dia adalah orang-orang kafir. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia adalah kafir dalam ayat ini. Sekarang makna ayat ini, tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, itu maknanya ada 2. Yang pertama, seseorang berhukum
dengan hukum buatan manusia yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini makna pertama. Yang dimaksud seseorang gak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Yang pertama maknanya, seseorang gak berhukum dengan hukum buatan manusia yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, maknanya tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Seseorang berhukum dengan hukum buatan manusia yang, nah di sini letak perbedaannya, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Lihat di sini. Yang pertama apa maknanya? Seseorang berhukum dengan hukum buatan manusia yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, boleh tidak? Boleh nggak kita berhukum dengan hukum buatan manusia yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah? Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Antum mengamalkan suatu hukum yang itu nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Antum mengamalkan suatu aturan yang itu nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Boleh. Ya, contohnya apa? Aturan lalu lintas. Ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada secara ya lafaznya, tapi kaidah-kaidah umumnya ada. Aturan lalu lintas nggak boleh nabrak lampu merah. Yang di situ ada kemaslahatannya, ya. Atau wajib pakai helm, harus punya SIM. Begitu juga kalau mau keluar negeri harus ada paspor, harus ada KTP, harus ada akte kelahiran. Itu semua nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi itu aturan buatan manusia yang itu ada kemaslahatannya. Boleh kita berhukum dengan hukum itu? Boleh, karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini yang gagal difahami oleh orang-orang yang mereka memahami pemikiran Khawarij. Mereka menganggap semua hukum buatan manusia itu tidak boleh diamalkan. Bahkan mereka menganggapnya itu hukum tauhid. Ya, Al-Quran dan Sunnah maka boleh diamalkan, sebagaimana tadi aturan lalu lintas, ya, atau aturan tadi harus punya SIM ketika mengemudi. Jelas. Baik, ini yang pertama, boleh ya. Yang kedua, boleh tidak? Hah? Boleh tidak yang kedua? Seseorang berhukum dengan hukum buatan manusia yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Boleh tidak yang kedua ini? Jelas, gak boleh. Bahkan jatuh dalam syirik besar. Kalau orang mengamalkan hukum buatan manusia, dia tinggalkan hukum Allah. Walaupun dirinci lagi sama ulama, apakah semua yang mengamalkan yang kedua ini
dia semuanya dihukumi kafir, keluar dari Islam, atau dihukumi syirik besar? Ternyata tidak juga. Siapa mereka yang dianggap melakukan syirik besar? Kalau mereka ketika berhukum, mengamalkan hukum buatan manusia ini diiringi dengan keyakinan hukum buatan manusia ini lebih baik dari hukum Allah, atau ada keyakinan hukum buatan manusia ini sama aja dengan hukum Allah, atau dia meyakini hukum Allah ini gak wajib ditegakkan, cuma pilihan saja. Itu baru ulama sepakat dia jatuh dalam syirik besar dan kufur kepada Allah. Kalau dia mengamalkan hukum buatan manusia yang itu bertentangan dengan hukum Allah diiringi dengan keyakinan tadi ya. Yang pertama, dia meyakini hukum buatan manusia lebih baik dari hukum Allah. Yang kedua, dia meyakini hukum buatan manusia sama saja kedudukannya dengan hukum Allah. Atau yang ketiga, dia meyakini hukum Allah gak wajib ditegakkan, tapi itu sifatnya pilihan saja. Maka kalau dia mengamalkan hukum buatan manusia diiringi dengan keyakinan tadi, maka ulama sepakat dia kufur, dia jatuh pada syirik besar. Tapi kalau dia berhukum dengan hukum buatan manusia yang bertentangan dengan Al-Quran, contoh, dia mengamalkan hukum riba, dia mengamalkan hukum suap menyuap, yang itu bertentangan dengan hukum Allah, apakah dia langsung jatuh syirik? Tadi kalau dia meyakini hukum buatan manusia itu lebih baik. Tapi kalau dia tetap meyakini hukum Allah itu yang terbaik, namun kenapa kok dia pilih hukum buatan manusia? Karena ada keuntungan duniawi yang dia dapatkan. Jadi kalau orang mengamalkan hukum buatan manusia, sebetulnya dia meyakini hukum Allah yang terbaik. Tapi kenapa kalau dia tetap pilih hukum buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah? Karena ada keuntungan duniawi yang ingin dia dapatkan. Dia nggak mau tuh tegakin hukum Allah, karena dia ada keuntungan duniawi. Nah, orang yang kedua ini nggak dihukumi kufur itu, tapi dihukumi fasik saja. Karena dia masih meyakini apa? Hukum Allah yang terbaik. Makanya di sini ya, mereka yang mengamalkan ini bisa dua, bisa kufur, bisa dia fasik. Nah ini kan yang gagal dipahami oleh orang-orang yang punya pemikiran khawarij. Mereka langsung memukul rata setiap orang yang berhukum dengan hukum buatan manusia, mereka adalah kufur. Makanya pemerintah kita dikafir-kafirin, ya, dianggap sebagai hukumnya hukum taghut. Padahal hukum taghut itu hukum buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah. Itu digarisbawahi, ya. Hukum taghut itu hukum buatan manusia yang itu bertentangan dengan hukum Allah. Maka ketika hukum buatan manusia itu enggak bertentangan dengan hukum Allah, maka itu bukan hukum taghut. Ya, aturan, undang-undang yang kalau itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah hukum Allah, baru kita sebut itu hukum taghut. Tapi kalau hukum buatan manusia itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu tidak disebut dengan hukum taghut. Ya, nah ini supaya kita bisa memahami ya perbedaan Ahlus Sunnah dengan mereka yang punya pemikiran khawarij, yang suka ngebom sana ngebom sini. Ya, karena mereka memahami semua hukum
yang ada di Indonesia ini buatan manusia, maka semuanya hukum taghut. Padahal harusnya dibedakan, kalau hukum itu bertentangan dengan hukum Allah, baru itu hukum taghut. Tapi kalau hukum itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, itu bukanlah hukum taghut. Nah, ini ya, makna ayat ini itu apabila seseorang mengamalkan hukum buatan manusia dan dia meyakini hukum buatan manusia lebih baik dari hukum Allah. Berarti kalau orang bicara agama tanpa ilmu, dia dianggap berhukum dengan hukum selain Allah. Kenapa? Karena dia membicarakan perkara yang itu nggak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Dia bicara halal, dia bicara haram, tapi nggak sesuai dengan apa yang Allah turunkan atau yang Rasulullah sabdakan. Itulah kenapa dia dianggap sebagai orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Berarti dia jatuhnya kufur atau fasik. Kufur atau fasik ini bicara agama tanpa ilmu. Kufur atau fasik? Dia bicara tentang halal haram, tapi dengan pikirannya, bukan dengan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran atau yang Rasulullah sabdakan. Dia jatuhnya kufur atau fasik? Tergantung. Dari mana tergantungnya? Ketika dia menghalalkan perbuatannya, bicara agama tanpa ilmu tersebut, maka dia jatuh pada kekufuran. Tapi kalau dia merasa bersalah, aduh saya tadi bicara seenaknya aja tuh halal haram, habis itu dia nyesel, maka itu hanya dihukumi fasik saja, tidak sampai kepada kufur. Nah ini ya sedikit agar kita paham mana yang betul hukum taghut, mana yang bukan hukum taghut. Ya, karena hari ini subhanallah ya, banyak pemikiran-pemikiran yang mereka menganggap hukum pemerintah ini semuanya taghut. Akhirnya mereka ngebom sana ngebom sini. Padahal tadi tidak semua hukum buatan manusia itu disebut dengan hukum taghut. Ketika hukum buatan manusia itu bertentangan dengan hukum Allah, baru itu disebutnya hukum taghut, yang memang harus kita ingkari. Karena itu bagian dari syirik. Syirik dalam hal apa? Ketaatan kepada makhluk. Seseorang mendatangkan sekutu yang harusnya yang dia taati Allah, dia taat kepada hukum makhluk yang itu bertentangan dengan hukum Allah. Makanya syiriknya dalam ketaatan. Ya, kalau ada hukum Allah, kemudian hukum buatan manusia, lihat hukum buatan manusia ini bertentangan tidak dengan hukum Allah. Kalau bertentangan, wajib kita kufuri dan kita ingkari. Karena itu diantara kesempurnaan tauhid kita. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 256, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur kepada taghut, ini rukunnya la ilaha illallah kan? Rukun la ilaha illallah yang pertama apa? Kita menafikan, meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka kita pun harus kufur dengan hukum buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah. Itu rukun tauhid. Rukun tauhid itu kita tiadakan, kita nafikan semua sesembahan selain Allah. Di antara sesembahan selain Allah itu adalah hukum buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah. Maka ini wajib kita kufuri kalau hukum itu bertentangan dengan hukum Allah. Kemudian baru wa yu'min billah, ini baru isbat, menetapkan yang wajib kita ibadahi
hanyalah Allah satu-satunya. Nah ini bahaya yang keberapa? Yang kelima. Kalau orang bicara agama tanpa ilmu, sama saja dia berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala. Yang keenam, bahaya bicara agama tanpa ilmu, kata para ulama, orang yang berbicara agama tanpa ilmu, dia akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang dia sesatkan. Dosa jariyah itu, ya, dosa jariyah ngalir kepadanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk kebaikan, dia ngajak orang pada kebaikan, maka dia dapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang ngajak orang kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini bahaya yang keenam. Bicara agama tanpa ilmu sama dengan dia mengalirkan dosa jariyah kepadanya. Yang ketujuh, satu lagi, bahaya bicara agama tanpa ilmu, diantaranya adalah orang yang bicara agama tanpa ilmu, berarti dia mematuhi perintah syaitan. Kerjaannya syaitan ini ngajak orang kepada perbuatan keji. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 169, kata Allah, "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan kepada Allah apa yang kamu tidak ketahui. Pekerjaannya syaitan ini supaya manusia bicara agama tanpa ilmu. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 33, "Qul innama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Kata Ibnu Qayyim, ayat ini bicara tentang dosa-dosa dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Makanya menurut Ibnu Qayyim, ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Karena urutan ayatnya itu apa? Qul innama rabbiya qul innama harama rabbiyal fawahisha. Katakanlah sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan yang pertama perbuatan fahish. Fahish itu keji. Wal isma, perbuatan dosa. Bedanya fahish itu, kalau fahish perbuatan keji, ya, yang dia tidak membahayakan orang lain. Kalau ism itu membahayakan orang lain. Wal baghya, perbuatan kezaliman tanpa hak. Yang keempat, wa an tusyriku billah, berbuat syirik kepada Allah.
Yang kelima, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau bicara tentang Allah padahal engkau tidak mengetahuinya. Jadi kita Ibnu Qayyim, ada dosa yang lebih besar dari syirik. Padahal kita tahu selama ini dosa yang paling besar apa? Syirik. Tapi kata Ibnu Qayyim, ayat ini justru bicara ada dosa yang lebih besar dari syirik, yaitu bicara tentang Allah, bicara agama tanpa ilmu. Karena ayat ini bicara urutan dosa dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah ini ya bahaya seseorang bicara agama tanpa ilmu. Anda bawakan beberapa kisah para ulama. Yang pertama, Imam Malik rahimahullah ta'ala, diceritakan ini oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Raudatun Nazir. Ada seseorang yang datang dari Baghdad, sengaja mau ketemu Imam Malik. Dia merupakan utusan orang-orang dari Baghdad, Irak, untuk menanyakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Irak pada saat itu. Maka orang ini berangkat dari Irak menuju Madinah. Karena Imam Malik di Hijaz, di Madinah tinggal. Ketika sampai berkesempatan bertemu dengan Imam Malik, langsung utusan dari Baghdad ini mengatakan, "Wahai Imam, saya utusan dari Baghdad, membawa masalah-masalah orang-orang Baghdad." Ya, orang Irak itu banyak masalah memang dari dulu. Ya, ternyata sudah ditulis 40 pertanyaan. Ya, 40 pertanyaan sudah ditulis. Satu persatu ditanyakan kepada Imam Malik. Subhanallah. Kata Ibnu Qudamah, Imam Malik hanya bisa menjawab 4 pertanyaan. 36 beliau mengatakan, la adri wallahu ta'ala a'lam. Jadi dari 40 yang Imam Malik jawab berapa? 4. 36-nya beliau katakan la adri, saya nggak tahu dan Allah lebih mengetahui. Ini imam besarnya kota Madinah, gurunya Imam Syafi'i, orang yang pertama kali membukukan kitab hadis yang berjudul Al-Muwatta. Ditanya 40 pertanyaan, yang bisa jawab berapa? 4. Ini menunjukkan besarnya rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Gak gengsi. Kalau kita kan enggak, ditanya 40, mungkin jawabnya 41. Ya. Ini Imam Malik ya, 44 yang dijawab, imam besar loh ini. Ya. Bukan sekedar imam masjid, imam besar Mekah dan Madinah, pusatnya ilmu. Beliau yang menulis pertama kali sampai membukukan kitab hadis pertama kali yang berjudul Al-Muwatta itu. Tapi lihat itu sikap waroknya, takutnya yang dia jawab justru membahayakannya pada hari kiamat. Dia nggak berani jawab. Dia katakan la adri wallahu ta'ala a'lam. Makanya tadi kata Ibnu Mas'ud apa? Wallahu ta'ala a'lam nisfal ilmi. Berkata wallahu ta'ala a'lam itu adalah setengah ilmu. Jadi kalau antum ditanya masalah agama dan antum bingung, cukup antum jawab, saya akan jawab dengan setengah ilmu, yaitu wallahu ta'ala a'lam. Ya, nggak usah repot-repot, nggak usah antum merasa gengsi. Wah, saya malu nih kalau nggak bisa jawab. Ya, nggak usah gengsi, sudah. Saya akan jawab dengan setengah ilmu, ya, yaitu wallahu ta'ala a'lam.
Lihat Imam Malik di tengah kebesaran kedudukannya, begitu dimuliakan, ulama besarnya Hijaz, tapi ditanya 40 pertanyaan, rasa takutnya yang besar kepada Allah, hanya beliau jawab 4 pertanyaan saja. Ini kisah yang pertama. Yang kedua, kisahnya Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala. Imam Asy-Sya'bi ini, kata Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim, a'lamun nas fi zaman, orang yang paling berilmu di zamannya. Ini testimoninya ulama juga, ya. Testimoninya ulama tafsir Ibnu Katsir, Imam Asy-Sya'bi itu orang yang paling berilmu di zamannya. Tapi suatu hari Imam Asy-Sya'bi sedang duduk bermajelis dengan murid-muridnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, kemudian menanyakan suatu masalah kepada Imam Asy-Sya'bi. Dia rasa takutnya kepada Allah yang dia memang gak tahu jawabannya. Dia katakan, la adri wallahu ta'ala a'lam. Aku gak tahu, dan Allah lebih mengetahui. Setelah orang itu pergi, ada muridnya yang datang kepada Imam Asy-Sya'bi. Wahai guruku, engkau ini kan orang paling berilmu. Masa satu pertanyaan saja engkau gak bisa jawab? Apa engkau gak malu dengan kedudukanmu? Subhanallah. Apa jawabannya Imam Asy-Sya'bi? Ini yang wajib kita catat dengan tinta emas bagi para penuntut ilmu. Kata Imam Asy-Sya'bi, kenapa aku harus malu? Bukankah para malaikat tidak malu ketika diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menyebutkan nama-nama benda yang ada di langit dan di bumi ini. Apa jawabannya malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kenapa aku harus malu? Kata Imam Asy-Sya'bi. Malaikat saja nggak malu. Mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau ya Allah, kami nggak punya ilmu. Illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah yang maha berilmu dan maha bijaksana. Lihat ini, ya. Rasa takut mereka yang besar kepada Allah membuat mereka nggak takut dicela sama manusia. Mereka nggak takut jadi diremehkan manusia. Mereka nggak takut dipandang mata sebelah. Ya nggak bisa jawab gitu doang. Ya kan biasanya gitu. Ya, ini kata Ibnu Katsir, orang paling berilmu di zamannya. Subhanallah. Ya, ditanya satu pertanyaan, gak berani jawab karena memang dia gak tahu ilmunya. Tapi itu gak merendahkan kedudukan para ulama-ulama kita. Justru semakin apa? Semakin besar ya kedudukan mereka karena orang tahu. Semakin besar rasa takutnya kepada Allah, maka mereka gak berani bicara agama tanpa ilmu. Makanya di sini disebutkan fawaidut tawakkuf amma la ya'lam, keutamaan orang yang dia berani berdiam dalam ilmu yang dia enggak mengetahuinya. Yang pertama, anna hadza huwal wajib alaihi. Kalau dia sudah berani mengatakan saya enggak tahu, wallahu ta'ala a'lam, dia telah tunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ingat ketika kita jawab ya sesuatu yang memang kita nggak tahu ilmunya, maka kita jawab wallahu a'lam, itu sudah mengamalkan apa? Perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, annahu idza tawaqqafa wa qala Allahu a'lam fama asra'a ma ya'tihi ilmu dzalika min muraja'atihi wa muraja'a ghairihi. Kalau orang dia berkata wallahu a'lam,
maka ilmu akan cepat sampai kepadanya, karena setelah itu dia akan murojaah lagi. Saya nggak bisa jawab, dia akan cari jawabannya. Dengan seperti itu ilmu lebih cepat datang kepadanya. Coba kalau orang jawabnya ngasal, seolah-olah benar gitu, padahal yang dia jawab salah. Dia mau cari-cari referensi lagi nggak? Enggak, udah. Karena dia sudah merasa puas dengan dia berhasil menjawabnya. Ini faidah yang kedua. Yang ketiga, kalau orang berani mengatakan wallahu a'lam, kalau dia diam dalam perkara yang dia tidak mengetahuinya, itu menunjukkan kana dalilan ala thiqatihi wa amanatihi wa itqanihi fima yajzimu bihi minal masail. Itu menunjukkan dia itu orang yang terpercaya, orang yang amanah, orang yang betul-betul mutqin dalam ilmunya, karena dia nggak berani bicara kecuali memang dengan ilmu. Ketika dia nggak tahu jawabannya, dia orang yang amanah. Oh, saya nggak tahu, nanti saya cari-cari lagi nih. Artinya dia amanah terhadap ilmu. Nggak seperti orang yang gengsi kan, dia jawab saja itu, apakah jawabannya benar atau salah nggak dia pikirkan, maknanya dia nggak amanah terhadap ilmu ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, faidahnya bila seorang guru dia menjawab wallahu a'lam pada perkara ilmu yang dia tidak mengetahuinya, itu akan bermanfaat untuk murid-muridnya juga, supaya muridnya apa? Belajar dari gurunya. Gurunya telah memberi petunjuk kepadanya supaya kalau memang nggak tahu tentang suatu ilmu agama, nggak usah kita bicara tentang itu. Nah, ini guru yang baik, yang patut diteladani. Kalau dia ditanya sesuatu dan dia nggak tahu, dia ucapkan wallahu a'lam, itu sama saja dia ngajarin muridnya untuk tidak sembarangan bicara ilmu agama. Makanya tadi Imam Asy-Syafi'i nggak malu di hadapan muridnya, ya, anak beliau ingin ngajarin muridnya juga untuk nggak punya gengsi gitu. Kadang kan orang gengsinya besar sekali. Akhirnya dia jawab itu asal-asalan, yang itu malah menyesatkan orang lain. Tapi lihat ulama nggak gengsi, kalau memang nggak tahu dia ucapkan tidak tahu, dan itu justru ngajarin murid-muridnya juga untuk bicara agama ini selalu dengan ilmu. Karena kalau justru gurunya menjawab semua pertanyaan, akhirnya muridnya nanti ikut-ikutan. Ah, saya mau kayak guru saya, setiap ditanya tahu pokoknya. Ya, maka justru ketika guru itu mengatakan wallahu a'lam, itu adalah teladan bagi murid-muridnya supaya mereka mengikuti bahwasannya kalau ditanya suatu ilmu dan dia tidak tahu, maka dia mengucapkan wallahu ta'ala a'lam. Baik, sampai sini dulu ya pembahasan kita tentang hari ini. Kita lanjut nanti tentang adab-adab berdiskusi di antara penuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Untuk materi yang dicukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.